Halo my friend, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Ya, sekarang saya mau ngomongin sesuatu yang beda. Kalau dari kemarin kita selalu ngomongin tentang rekalibrasi pulang, pulang, pulang. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang rekalibrasi kerja yang kayaknya sudah mulai dilupakan. Bahwa Malaysia itu mengeluarkan program yang bukan hanya rekalibrasi pulang, tapi juga program rekalibrasi kerja. Nah, program rekalibrasi kerja ini diperuntukkan untuk para pati, ya ingat pati pendatang asing tanpa izin yang masih ingin bekerja di Malaysia secara legal atau sah menurut Undang-Undang Malaysia dan juga Undang-Undang Indonesia. Gimana sih caranya ikut program rekalibrasi kerja? Sebetulnya ini sudah pernah dibahas di YouTube saya yang lama banget karena program ini juga kan sudah dimulai sejak November 2020. Tapi biar kita ingat kembali, ini mungkin ada teman-teman yang baru bergabung dengan channel Cerita Ricky, baru tahu dan pengen tahu gimana sih caranya untuk ikut program rekalibrasi kerja. Karena mungkin kemarin yang mau pulang terhambat oleh beberapa hal yang jadinya tidak jadi pulang dan memutuskan untuk kembali bekerja di Malaysia tapi dengan cara yang sah. Simak begini cara ikut program rekalibrasi kerja. Simak baik-baik ya. Oke, rekalibrasi tenaga kerja bukanlah sesuatu yang baru. Sebetulnya program ini sudah mulai dijalankan semenjak tanggal 16 November 2020. Dan sama halnya dengan rekalibrasi pulang, program ini pun juga diperpanjang sampai ke tanggal 31 Desember 2021. Nah, buat my friend kemarin-kemarin, oke, rekalibrasi tenaga kerja bukanlah sesuatu yang baru. Sebetulnya program ini sudah mulai dijalankan semenjak tanggal 16 November 2020. Dan sama halnya dengan rekalibrasi pulang, program ini pun juga diperpanjang sampai ke tanggal 31 Desember 2021. Nah, tapi sebelumnya saya mau minta tolong sama teman-teman agar nanti habis nonton video ini kamu share ke grup teman-teman kamu di sosial media kamu dan juga untuk di subscribe channel Cerita Ricky biar kamu semakin tahu. Oke, data atau informasi yang saya mau kasih ke kamu adalah diambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari sumber Kedutaan Besar Republik Indonesia, dalam hal ini website Ketenagakerjaan Republik Indonesia di KBRI Kuala Lumpur. Oke, kita mulai dengan persyaratan untuk ikut program rekalibrasi kerja. Yang pertama adalah harus warga negara Indonesia ya. Di sini saya membahas tentang warga negara Indonesia yang mau ikut program rekalibrasi kerja melalui Kedutaan Indonesia adalah haruslah warga negara Indonesia. Paham ya? Berusia antara 18 tahun sampai maksimum usianya 45 tahun. Sekali lagi, pati yang berusia 18 tahun sampai dengan maksimum usia 45 tahun. Paham ya? Haruslah memiliki KTP. Jadi harus punya KTP. Kemudian memiliki paspor lama yang asli atau fotokopi paspor lama. Kemudian yang paling penting memiliki majikan yang akan memberi pekerjaan. Jadi pati haruslah sudah memiliki majikan atau pengguna jasa. Hal ini akan dibuktiin nanti dengan adanya kontrak kerja yang akan dilegalisir oleh KBRI Kuala Lumpur. Sampai di sini udah paham dong ya, gitu. Kalau nggak paham nanti kamu bisa tulis di komen ataupun juga tanya langsung ke saya melalui Instagram saya ini Ricky Official. Ups, udah mulai ya? Oke, sorry. Nah, sekarang kita mau lanjut ke proses permohonannya. Tadi kan sudah dibilang, untuk ikut program rekalibrasi kerja itu harus ada majikannya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah pihak majikan ya, sekali lagi pihak majikan mendaftarkan
ya, pihak majikan yang ingin ikut rekalibrasi kerja wajib melakukan permohonan kelulusan pekerja untuk mengikuti program rekalibrasi kerja pada Jabatan Imigrasi Malaysia melalui email ini. Ya, jadi majikannya daftar dulu ke Imigrasi Malaysia untuk ikut program rekalibrasi kerja melalui email rekalibrasi@imi.gov.my. Majikannya daftarkan dulu untuk ikut program rekalibrasi kerja melalui email tadi. Oke, yang kedua, untuk permohonan paspor ya, silahkan majikan mendaftar dulu ke bagian tenaga kerja, yaitu melalui website ini, www.nakerkbrikl.com/registration. Jadi setelah majikan kamu daftar ke immigration, kemudian dinyatakan lulus, maka immigration akan mengeluarkan satu surat kelulusan bahwa baik syarikatnya maupun calon pekerjanya sudah lulus untuk ikut program rekalibrasi kerja. Nah, surat itu nanti diajukan lagi ke KBRI Kuala Lumpur melalui Jabatan Tenaga Kerja, dalam hal ini Naker, Atase Ketenagakerjaan di KBRI Kuala Lumpur. Yang tadi websitenya itu saya sebutkan. Paham ya? Oke. Kemudian setelah itu silahkan ketika majikan mau mendaftar di website Naker itu kan ada persyaratannya tuh. Dilengkapi persyaratannya ya. Silakan memenuhi persyaratan dari bagian tenaga kerja. Selanjutnya kalau sudah lulus, nah majikan akan dipanggil. Kalau semua persyaratannya sudah memenuhi persyaratan, majikan dan pekerjanya akan diwawancara oleh pihak KBRI Kuala Lumpur di bagian tenaga kerja. Gitu. Setelah lulus, baru pekerja dapat memohon paspor. Nah, untuk memohon paspor harap dilengkapi dengan surat dari Jabatan Imigrasi Malaysia yang menyatakan pekerja mendapat kelulusan mengikuti program rekalibrasi kerja. Nah, gitu my friend tentang rekalibrasi kerja. Gimana, sudah jelas, sudah paham belum? Kalau kamu mau bertanya langsung mengenai program rekalibrasi kerja ini, langsung terus kepada pihak KBRI. Kamu bisa menghubungi nih hotline WhatsApp-nya ini di nomor 017 624 0500. Saya ulangi, 017 624 0500. Atau juga bisa tulis email ke info@nakerkbrikl.com ya. Jadi apapun pertanyaan tentang rekalibrasi kerja bisa tanya langsung ke hotline yang tadi atau ke email yang tadi. Sudah jelas? Jelas dong. Kalau masih belum jelas, bisa tulis di komen di bawah ini atau di Instagram saya juga bisa, kan Ricky Official. Kita review yang udah kita bahas tadi. Pertama, untuk program rekalibrasi kerja juga diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2021. Pemohon program ini haruslah orang Indonesia yang memiliki KTP dan juga memiliki paspor lama atau minimum punya fotokopi paspor. Usia minimal 18 tahun, usia maksimal 45 tahun. Dan haruslah sudah memiliki majikan ya, calon majikan yang akan merekrut atau menjadi mempekerjakan kamu, begitu ya. Kemudian pihak majikan harus mendaftarkan terlebih dahulu ke immigration sampai dapat kelulusan. Setelah dapat kelulusan, daftar dengan Jabatan Tenaga Kerja di KBRI Kuala Lumpur, dalam hal ini Naker. Kemudian kalau sudah lulus juga,
nanti akan masuk ke tahapan wawancara atau interview, baik pihak majikan maupun pekerjanya. Dan kemudian kalau sudah lulus juga akan diberi temu janji untuk proses selanjutnya, yaitu membuat paspor di KBRI Kuala Lumpur gitu my friend. Paham kan? Paham dong. Makasih ya udah nonton cerita Ricky sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini biar kamu semakin tahu. Pamit, assalamualaikum.